Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini yang akan dipandu dengan saya Siti Revi Marisa dari BPJM Riau. Kali ini kita akan membuat video mengenai tokoh panutan ya di tugas sebelumnya. Nah, sebelum itu saya mau memulai tugas ini dengan pantun. Pergi ke pasar membeli kelapa, Cakep, Cakep. jangan lupa Cakep. membeli pala. cakep. Mari bersama semangat berkarya, ASN tangguh untuk bangsa tercinta. Baiklah, untuk tugas kali ini, seperti sebelumnya, ada 4 teman kita yang lainnya, ada Kak Mutia, Kak Monika, Bang Zidan, dan Bang Farhan. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait tugas memilih dan meneladani tokoh panutan dalam mempraktekkan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja kami. Sebelum kami berlima memilih tokoh panutan, pada dasarnya tokoh-tokoh kami tentunya berbeda, yaitu ada Sultan Mahmud Badarudin II, Raden Ajeng Kartini, Tan Malaka, Teku Markam, dan Basuki Hadi Mulyono. Sehingga kami sepakat untuk menggabungkan dan mengkolaborasikan nilai-nilai berakhlak yang menonjol yang kami ketahui dari beberapa tokoh tersebut. Untuk nilai-nilai dari tokoh tersebut, inilah yang akan menjadi panutan kami sehari-hari. Untuk yang pertama dimulai dari Kak Mutia dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Untuk Kak Mutia dipersilahkan. Kak Ica, saya akan menjelaskan nilai berorientasi pelayanan. Nah, untuk nilai berorientasi pelayanan ini, kami memilih tokoh Raden Ajeng Kartini, yang merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang berperan besar dalam memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, Raden Ajeng Kartini ini dia menunjukkan kepedulian yang besar pada masyarakat, khususnya perempuan pribumi yang pada masanya itu terpinggirkan dari akses pendidikan. Nah, dengan mendirikan sekolah di Jepara, Raden Ajeng Kartini ini memberikan pelayanan sosial yang nyata, demi membuka kesempatan yang lebih luas sehingga kaum perempuan ini dapat belajar dan berkembang. Kita sebagai ASN bisa meniru nilai ini dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, dan tulus, di mana kita harus hadir untuk memastikan masyarakat merasa terbantu dan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik. Nah, untuk nilai selanjutnya dari nilai akuntabel akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikut. Oke, baiklah, saya Siti Revi. Untuk nilai akuntabel, di sini kami sepakat untuk memilih Sultan Mahmud Badarudin II dari Palembang. Mengapa? Karena beliau merupakan salah satu sultan yang mengayomi dan peduli pada rakyatnya tanpa pandang bulu dan bertanggung jawab atas rakyatnya dalam mempertahankan wilayah. Di sini yang bisa kita jadikan panutan adalah di mana beliau bertanggung jawab dalam membangun kembali sistem pemerintahan pasca perang untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kesultanan dan juga terus memastikan rakyat dan wilayahnya tetap bertahan. Sebagai CPNS yang bisa kita implementasikan dari sini adalah kita harus dan bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu, menyusun laporan sesuai aturan, serta berani mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah kita kerjakan. Selanjutnya ada teman kita yang lain. Baik, untuk nilai kompeten, kami memilih Tan Malaka sebagai sosok panutan. Soalnya Tan Malaka sendiri itu berasal dari Sumatera Barat. Dia adalah tokoh revolusioner dan pemikir kritis yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan, lisan, dan perjuangan politiknya. Nah, dia memiliki karya yang monumental, yaitu sebuah buku yang berjudul Madilo. Nah, tindakan yang dapat kita uh, menjadi tindakan yang bisa kita ambil dari Tan Malaka ini, yang bisa kita jadi panutan itu adalah pemikirannya revolusioner dan menguasai banyak bahasa dan memiliki pemikiran yang global. Nah, kita sebagai CPNS kita bisa meniru atau mengimplementasikan tindakan beliau itu seperti selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mengikuti pelatihan dan membaca regulasi terbaru dan memanfaatkan teknologi untuk menunjangnya. Untuk nilai selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yang lain. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk nilai harmonis, kami memilih tokoh Basuki Hadi Mulyono. Bapak tersebut memberikan teladan dan dalam menerapkan nilai harmonis dengan sikap rendah hati dan dekat dengan semua jajaran. Beliau merangkul berbagai pihak
dalam pembangunan infrastruktur dan menjaga suasana kerja yang berkekeluargaan. Kepeduliannya ditujukan saat turun ke lapangan, mengajarkan pentingnya empati, komunikasi yang baik, serta saling menghargai dalam bekerja, sehingga proses pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan lancar. Eh, Tindakan panutan yang dapat ditiru dari Bapak Basuki yaitu dapat bekerja sama dengan siapapun dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita dapat mengimplementasikannya dalam lingkungan kerja dengan menciptakan hubungan kerja yang etis, saling peduli, dan menghargai perbedaan agar terciptanya lingkungan kerja yang baik, sehingga dapat meminimalisir praktik tidak sehat seperti diskriminasi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, nilai berakhlak loyal dilanjutkan oleh Farhan. Baik, terima kasih. Sebenarnya nilai berakhlak ini adalah loyal, di mana kami memilih Tengku Markah sebagai representasi nilai berakhlak karena ceritanya tidak hanya tentang keberhasilan, tetapi juga tentang pengorbanan dan integritas yang diuji oleh sejarah. Ia adalah teladan nyata tentang bagaimana loyalitas dan akuntabilitas sejati diwujudkan, bahkan dalam kondisi yang paling sulit. Lalu tindakan apa yang menjadi panutan bagi kami? Itu merupakan loyalitas yang tinggi ya, di mana salah satu nilai yang paling menonjol dari Tengku Markam, di mana ia berkontribusi paling ikonik adalah sumbangannya sebesar 28 kilogram emas untuk melapisi puncak monumen nasional atau Monas. Di mana tindakan ini menunjukkan loyalitas tanpa pamrih dan kecintaannya yang sangat besar pada Indonesia. Bahkan di saat ekonomi negara Indonesia itu belum stabil. Lalu bagaimana kita sebagai CPNS menirunya itu? Yang pertama itu mungkin dari menjaga nama baik instansi kita, mematuhi setiap aturan maupun SOP yang berlaku di instansi kita, lalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan lainnya. Yang selanjutnya tuh ada nilai dari adaptif yang akan dijelaskan oleh Banzila. Baik, untuk nilai adaptif, kami kembali memilih Tan Malaka sebagai tokoh panutan karena beliau sangat adaptif. Beliau sangat adaptif ya dalam perjalanan hidupnya selama memperjuangkan kemerdekaan. Nah, beliau mampu bertahan hidup dan berjuang di berbagai kondisi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik itu lagi di penjara ataupun diasingkan. Nah, tindakan yang bisa kita tiru adalah mampu bertahan di berbagai keadaan, baik itu negara atau kondisi. Nah, dan menyesuaikan strategi perjuangan sesuai dengan kondisi politik. Nah, kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita itu dengan cara cepat beradaptasi dengan aturan baru, memanfaatkan teknologi digital, dan mencari solusi saat menghadapi perubahan kebijakan ataupun kondisi kerja. Untuk nilai kolaboratif bisa dilanjutkan oleh teman kita. Saya akan melanjutkan nilai yang terakhir, yaitu nilai kolaboratif. Untuk nilai kolaboratif ini, kami kembali memilih tokoh Raden Ajeng Kartini, yang dia selain dikenal melalui perjuangan emansipasi, juga menunjukkan kemampuannya membangun jejaring dengan banyak pihak. Nah, ia sadar bahwa perjuangan besar ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Kartini ini aktif berkorespondensi dengan tokoh-tokoh Eropa, sahabat pena, dan tokoh lokal untuk menyuarakan gagasan tentang kesetaraan dan pendidikan. Dia memanfaatkan jaringan tersebut untuk memperoleh dukungan, akses informasi, serta peluang mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi. Nah, kita sebagai ASN bisa meniru nilai ini dengan cara selalu terbuka untuk bekerja sama dengan unit, instansi, maupun dengan masyarakat. Di mana dengan kolaborasi, kita tidak hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tapi juga mengoptimalkan kekuatan bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dan bermanfaat. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Hai, baiklah. Untuk tugas hari ini, penjelasan tadi merupakan paparan dan pandangan kami mengenai para tokoh berpengaruh yang bisa kita teladani nilai-nilai berakhlaknya dari mereka ya teman-teman ya. Nah, untuk mengakhiri tugas kali ini, kita tutup lagi dengan pantun seperti biasa. Jangan lupa responnya ya guys. Naik perahu ke tengah laut. Cakep, Cakep. Ya, menyapa pantai. cakep, Semangat ASN tak pernah surut untuk cakep, Indonesia maju dan damai. cakep. Oke, sekian tugas dari kita kali ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.